Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Safik, ya karena keterbatasan keterbatasan tadi keterbatasan jaringan, jadi kita akan belajar via video saja ya. Semoga video ini bisa membantu Safik untuk belajar. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang filter dan pivot tabel. Nah, filter dan pivot tabel itu adalah merupakan cara membuat laporan atau meringkas informasi tabel atau daftar data dalam Excel sehingga diperoleh informasi yang ringkas. Kemudian setelah itu dengan adanya ringkasan dari tabel tersebut, maka diharapkan adanya diperoleh informasi yang lebih ringkas. Contohnya ya, misalnya di sini ada tabel yang isinya ada kota, barang, pendapat, biaya produksi, dan presentasi keuangan. Nah, dari tabel ini akan diringkas agar lebih efektif dalam penyampaian informasinya. Bagaimana caranya? Nah, kita nanti akan menggunakan pivot tabel. Nah, ini Safik nanti buat tabelnya sama seperti ini ya. Tabelnya sama seperti ini. Di sini ada kota, barang, pendapatan, biaya produksi. Kemudian ada presentase keuntungan, sama mirip seperti ini. Setelah itu, jika sudah dituliskan, kemudian kita masuk ke dalam insert ya. Kalau di sini berarti sisipkan. Kemudian setelah itu kita pilih bagian pivot tabel. Nah, nanti kalau sudah muncul pivot tabel, ini akan muncul seperti ini. Lalu kita akan kita blok tabel mana yang akan kita masukkan ke dalam pivot, kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul pivot tabel seperti ini ya gambarannya. Nah, kemudian bidang pivot tabelnya adalah seperti ini. Jadi muncul seperti ini. Lalu apa yang harus ditampilkan? Nah, di sini misalnya contohnya adalah drag. Kalau di sini di latihan ini akan menampilkan kolom kota, kemudian values-nya adalah sum of pendapatan. Jadi setiap kota itu mohon maaf ya, setiap kota itu dapat terlihat pendapatannya berapa. Kemudian bagian rows-nya ini adalah barang. Bagian kolomnya diisi kota, bagian values-nya adalah sum of pendapatan. Coba kita klik ya. Nah, pertama kita centang dulu kota dan pendapatan. Kemudian setelah itu kita drag saja coba ya. Pertama adalah kolomnya kolom kota, kita drag. Kemudian yang terlihat ini adalah pendapatan, kita drag ke sini. Nah, di sini ya muncul. Nah, ini jumlah dari pendapatan. Kemudian row-nya ini tadi adalah barang. Barang kita drag ke bagian row. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi akan muncul seperti ini. Di sini ada row sepatu dan tas. Berapa jumlah pendapatan di Bandung untuk penjualan pendapatan dari sepatu dan tas.
Bandung, Bogor, Ciamis, dan semuanya. Ini kemudian total keseluruhannya adalah seperti ini. Gitu. Terus setelah itu kemudian langkah selanjutnya adalah menjalankan fungsi pivot seperti contoh di bawah ini. Ini contoh lainnya ya. Misalnya di sini klik row tabel, nantinya akan muncul filter label. Misalnya kita akan menampilkan label sepatu, maka pilih centang label sepatu saja, kemudian klik OK. Nah, misalnya ini kita bisa melakukan gini. Misalnya kita mau klik row label. Nah, di sini kalau kita mau tampilkan sepatu saja, maka yang tampil adalah sepatu saja, gitu. Oh, yang penjualan sepatu itu hanya ada di kota Bogor, Bandung, Sleman, Tangerang. Kemudian kalau hanya ingin menampilkan tasnya saja, maka dia akan muncul tasnya saja di sini, gitu. Nah, kemudian sekarang klik kolom tabel. Di kolom tabel pilih kota yang akan ditampilkan. Untuk pilih ya, contohnya kita mau pilih Bogor dan Sleman. Nah, kita klik kolom tabel, kita tampilkan hanya Bogor dan Sleman. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Begitu. Terus kalau mau tampilkan semua nanti akan keluar seperti ini. Seperti itu. Kemudian nah, ini ya tadi sudah. Kemudian setelah itu adalah menggunakan fungsi icon sort and filter. Sort dan filter ini digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang besar, mengurutkan data ascending atau descending. Nah, langkah-langkahnya adalah misalnya di sini ada data ranking ya. Bentar. Ada data ranking, ada nomor, nama, ranking. Ini nomor 1. Kemudian Syafiq bisa juga membuat penomoran ini dengan menambahkan angka 1 ya, jadi ditambahkan di bawahnya. Kemudian di sini kita tulis ada nama Anggi, Rani, Awil, Bardan, Heri, Ardi, Toyib, Fikar, Uni, Yuli, Herman, Rahmat, Novi, Sari, Eka. Novi. Wah, 13. Kok ada yang lebih? Oh ya Allah. Baiklah. Di sini salah tulis ini. Nomor 7 Toyib. Nomor 8 Fikar, Sari. Kita copy paste, kemudian kita pindahkan. Sari, Eva. 15, 14, 12, 11, 13, 10, 2, 8, 6, 9, 7, 4, 3, 1, 5. Oke.
kita kasih table. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan pilih custom sort. Jadi kita ini, kemudian kita klik kanan ini, klik kanan adalah common option. Sebentar ya, saya itu terlupa control common. Klik kanannya di Mac ini agak berbeda. Apa ya klik kanannya? Klik kanan. Tidak muncul. Oke, jadi kita lanjutkan kontrol klik. Oke, kemudian kita cari apa tadi ya? Sort. Kontrol short itu urut ya. Urutkan, custom sort. Jadi kita mau urutkan dari terbesar atau terkecil. Kalau kita mau urutkan dari terbesar berarti 15, 14, 13, 12. Sebentar, ini kenapa nggak urut? Kontrol urutkan. Oke. Oh, sorry, ini harusnya yang diurutkan adalah bukan satu ini ya, tapi rankingnya aja yang diurutkan. Jadi kontrol, kemudian urutkan dari terkecil ke terbesar. Oke. Nah, seperti ini jadinya kalau dari kecil ke besar. Terus pada sort juga ada pilih data yang diurutkan. Misalnya contohnya urutkan berdasarkan nama atau yang lainnya gitu. Saya dari ini bisa, misalnya kalau kita seperti ini, kita bisa mengurutkan sort, urutkan berdasarkan custom. Misalnya sortir berdasarkan nama dari A ke Z. Oke, berarti ini namanya jadi berurutan sesuai dengan abjad. Kemudian nanti Syafiq bisa dicoba ya untuk praktikum pertemuan 8. Di sini ada contoh tabel, kemudian nanti lakukan pembuatan tabel seperti ini: kota, produk, sales, pendapatan bersih. Kemudian lakukan urutan kota berdasarkan penjualan dari sales terbanyak ke terkecil. Lalu urutkan pendapatan bersih dari terbesar dan terkecil. Itu ya Syafiq ya. Nanti bisa dikumpulkan pada link Google Drive. Tapi sebelumnya Syafiq wajib untuk mencoba semua langkah-langkah ini dulu sebelum mengerjakan pertemuan ke-8 ya, agar Syafiq lebih paham untuk mengerjakan pertemuan 8. Jadi dicoba dari pivot tabel dulu, kemudian short, kemudian mengurutkan descending, ascending gitu ya. Nah, setelah itu baru mengerjakan pertemuan 8. Baik ya Syafiq, semoga bisa mengerjakan dengan baik. Mohon maaf jika ada keterbatasan. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.